Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana biibadi wa karrama min jami'i makhlukuta hatta na'budu bi sholati mukhlisin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah fil kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. Yuhibbunahum ka hubbillah. Waladina amanu asaddu hubban lillah. Walau yaral ladina dzalamu yarawna al-adaba anal quwwata lillahi jami'an wa anallaha sadidul adab. Itatabarru alladina tubi'u minal ladina tatba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihumul asbab. Wa qala alladina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'u minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim ma hum bi kharijin minan nar. Itu surat Al-Baqarah mulai dari ayat 160 barangkali ini 164 ya sampai ke 165 sampai ke 166. Bukan 167. Itu apa? Saya uji coba ini namanya. Yang artinya wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan. 165 ini, 165 Al-Baqarah. Dan dari manusia atau sebagian manusia ada orang yang menjadikan selain Allah itu andadan. Andadan itu perbandingan itu persentase, persamaan. Mereka mencintai sebagaimana mencintai Allah. Dan orang-orang beriman amat mencintai Allah. Dan seandainya mengetahui orang-orang yang zalim ketika mereka melihat siksa bahwa kekuatan kepunyaan Allah semuanya jami'an. Wa innallaha sadidul adab. Bahwa sesungguhnya Allah itu sangat pedih, sangat berat siksanya. Itu selesai ini makna yang 165. 166. Itatabarru alladina tatubu minal ladina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihumul asbab. Ketika berlepas tangan orang yang diikuti dari orang yang mengikutinya dan mereka melihat siksa, dan di saat itu putus segala macam sebab. Wa qala alladziina taba'u law anna karratan fa natabarra'u minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim ma hum bi kharijin minan nar. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, seandainya kami bisa dikembalikan, pasti kami akan berlepas diri dari mereka sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Demikian itu Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan, menjadi menyesal atas amalnya.
Dan sekali-kali mereka tidak akan bisa dikeluarkan dari neraka itu. Di sini surat Al-Baqarah khusus kepada orang-orang yang biasa mengikuti orang. Taba'ah itu artinya ikuti. Itu dari sebagian manusia menjadikan dari selain Allah andadan. Perbandingan, persamaan. Berapa persen persamaan itu? Ya bisa 50%, 50%, ya bisa 20%, 80%. Ya. Tidak bisa dipastikan. Tergantung bagaimana yang diikuti itu mendominasi dirinya. Tergantung bagaimana yang mengikuti itu didominasi oleh Al-Quran. Kalau dia hanya sedikit Al-Quran yang ada pada dadanya, maka lebih banyak dia kepada andadan itu. Tetapi seharusnya, kata Allah itu, orang beriman itu seharusnya sangat cintanya kepada Allah. Tapi ini juga masih dalam rangka andadan. Sangat cintanya kepada Allah, nah, mungkin masih ada sisa 10%, 20% kepada andadannya itu. Dan sekiranya kamu melihat atau mengetahui orang-orang yang dolim itu ketika mereka melihat adab. Ya, karena mereka, kenapa begitu? Karena tidak melihat apa-apa, tidak melihat adab, tidak melihat apa, ya tenang-tenang aja. Annal kautalil dan bahwa kekuatan ini bagi Allah, semuanya untuk Allah. Dan mereka mengetahui bahwa Allah itu siksanya amat pedih. Tentu ya berbeda. Ini karena di dunia itu masih begitu ya, tentu dia tidak melihat apa-apa. Ikut orang sih biasa, mengikuti anunya jejak orang, misalnya ikut politik misalnya, ya, ya dia punya kepentingan dunia, di dunia ini ikut siapa saja boleh. Tapi apabila sudah tentang akhirat, jangan coba-coba. Ya. Ikut orang bisa ditipu oleh orang di dunia ini, ikut politik bisa ditipu oleh para politisi itu, ya biasa. Ikut pejabat ditipu oleh pejabat atau menipu pejabat, ya saling tipu. Itu biasa. Tetapi tentang bagaimana mengikuti Al-Quran, mengikuti Allah itu beda lagi. Yang ayat ke-66, 166. Kita tabarru alladzina tatubu minal ladzina taba'u wa ra'awul adaba wa taqatta'at bihumul asbab. Ketika berlepas tangan orang-orang yang diikuti, ya tadi yang ikut-ikut itu, kelak mereka berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Ini kalimat ini tidak repot kok, jelas. Ketika berlepas tangan orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, waro'awul adaba, karena dia melihat adab, wataqatta'at bihumul asbab, maka putuslah dengan mereka segala macam sebab. Sebab guru, sebab kiai, sebab habib, sebab apa, putus itu semua. Nggak ada. Mereka lari, mereka yang diikuti itu lepas tangan sudah. Nggak mau tahu. Ini khususnya yang bagi saya, bagi orang yang mengikuti saya, sering saya itu nasihati kepada saya, jangan diikuti. Yang diikuti itu Al-Qur'annya, bukan saya. Oh, saya ini bisa jahat, bisa apa, bisa sembarang. Saya mengajarkan Al-Qur'an, yang harus diikuti itu Al-Qur'annya, bukan saya. Nah,
Di sini umat Islam awam di Indonesia ini hampir secara keseluruhan terjebak di situ. Ada yang ikut kiai, ada yang ikut organisasi Islam. Organisasi Islamnya yang diikuti ya sosok pemimpin organisasinya. Mengikuti politisi, ya yang diikuti itu para pemimpin-pemimpin politisinya. Saya yang saya tahu itu setiap orang yang pernah ketemu dengan saya dan bahkan mereka aktif di apa namanya di partai, saya tanya, anggaran dasar partai anu itu gimana tuh yang ini? Wah, enggak tahu saya, enggak tahu mereka. Rata-rata tidak tahu. Jadi mereka memang ikut dalam keadaan tidak tahu. Mereka terjebak di sana. Nah, kita berhati-hati. Saya juga harus berhati-hati karena tidak boleh orang-orang mengikuti saya, bukan. Bukan saya yang harus diikuti, Al-Quran. Orang saya ikut Al-Quran kok. Saya bisa masuk neraka, tapi Al-Quran ini enggak. Kalau kalian berpegang teguh kepada Al-Qurannya, kalian tidak akan masuk neraka. Kalau berpegang teguh kepada saya, waduh, saya masuk neraka, tidak ada. Di dalam ayat yang lain, entah dari, ya surat Al-Baqarah juga sih. Itu juga ada dikatakan. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin say'an wala yuqbalu minha syafa'atun wala yu'khudhu minha adlun wala hum yunsyarun. Takutlah yang pada satu ketika, satu hari, satu orang tidak bisa menggantikan orang yang lainnya. La tajzi nafsun an nafsin say'an wala yuqbalu minha syafa'atun, dan tidak dikabulkan lagi syafaat. Mau syafaatnya siapa, mendapatkan syafaat katanya dari Rasulullah, tapi ulahnya musyrik, nggak ada ceritanya itu. Ria, harapannya kecil. Wala ya'khudhu adlun, dan tidak diterima lagi tebusan-tebusan, ingin menebus. Biarlah anak-anak saya saja saya korbankan, saya selamatkan ya Allah. Nggak ada. Walahum yunsyarun, dan tidak ada yang bisa menolong. Siapapun, termasuk Nabi. Termasuk Nabi. Sebab Nabi itu untuk menolong umatnya ada persyaratan. Tidak bisa seenak-enak karena kasihan umpamanya Nabi terus mau menolong, tidak bisa. Sebagaimana beliau masih hidup mengatakan, ya Fatimah, aku tidak bisa berbuat apa-apa tentang kamu, melainkan amalmu sendiri. Itu coba. Anak yang dicintainya itu. Sebelum beliau meninggal sudah dikatakan itu. Itu maka ini yang ingin saya sampaikan sembari uji coba ini yang katanya Pak Rauf tidak terang ini. Mudah-mudahan ini ada sedikit agak terang. Sampai-sampai orang yang mengikutinya itu seandainya saya dikembalikan lagi, saya akan berlepas diri juga kepada mereka sebagaimana mereka berlepas diri kepada kami. Ngasep, sudah terlambat, sudah diperlihatkan oleh Allah. Perbuatan mereka menjadi perbuatan amal yang penyesalan, hanya tinggal penyesalan atas mereka. Wa mahum bihorijina dan tidaklah mereka itu akan dikeluarkan dari api itu. Menyesal apapun, tidak bisa. Tukekan ayat ini ada di Asyura.
Asyura itu surat yang ke-26. Ya. Itu kalau kita baca mulai dari 80 sampai 100 lah. Apa? Tapi ada satu kata ketika mereka ada di sana di neraka itu, mereka berkata, "Itu nusawikum birabbil alamin." Ketika itu kami mempersamakan kamu dengan Tuhan semesta alam. Dan tidak seorang pun yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. Mereka menyesal. Baru ngomong di sana bahwa seandainya saya dikembalikan dan lain sebagainya. Banyak ayat-ayat ini yang sifatnya kita datang kepada Allah itu sendiri-sendiri kelak. Sebagaimana kita lahir sendiri, datang menghadap kepada Allah sendiri-sendiri. Nggak ada lagi tembusan, nggak ada lagi teman akrab, tidak ada di situ. Jadi ini sebagai apa namanya? Saya hanya uji coba ini speaker ini apakah. Tapi saya nyetel ke punya Pak Ahyar itu kok keras biasa gitu loh. Jadi Rauf mestinya harus karena HP-nya Rauf HP bagus kok. Jadi bisa kayak Pak Ahyar itu mestinya. Itu. Ini sembari apa namanya hanya 3 ayat ini yang tapi penting ayat ini harus disimak berkali-kali ini, jangan kita sampai mengikuti orang. Saya menjelaskan ini karena di Indonesia ini sudah terbiasa mengikuti orang itu sudah lazim. Malah kalau tidak mengikuti orang itu ya, terisolir hidupnya. Jadi harus ikut orang, harus sosok, walaupun tidak tahu apa-apa, yang penting syafaatnya. Padahal syafaat itu diterangkan di ayat itu juga tidak bermanfaat lagi, yang tidak dikabulkan lagi yang namanya syafaat. Tidak ada orang berikan syafaat di situ, tidak ada. Termasuk Nabi loh. Termasuk Nabi. Yang kalau di dunia ini mendapatkan syafaat dari Rasulullah, aduh, itu jangan berharap itu kelak. Menyesal mereka sebagaimana yang diceritakan oleh ayat ini tadi. Yurihimullahu a'malahum hasaratin. Hasaratin. Penyesalan. Mudah-mudahan ini apa namanya, kalau ada yang apa namanya mau disimak sesudah disimak barangkali ada yang masih mau perluaslah Anda memperluas sendiri. Ini saya uji coba. Mudah-mudahan ini saya dekat ini sudah ngomongin dekat dengan speakernya sudah. Kalau ini juga masih belum berarti ya memang HP-nya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.